pada tepat waktu, ya kan? Nggak ada alasan bahwa sampai jam 2 nggak bisa sampai gitu loh. Tapi Sedangkan informasi jam terakhir 7, yang Bang Oto terima ini sidang akan terus berlangsung atau bagaimana? ya saya meminta, karena saksi saya kan banyak, ya kan? Saya meminta supaya tetap sidang ini sampai jam 2 pagi juga harus siap. Kalau nggak, nanti kami kehabisan waktu dong, ya kan? Kan sudah cukup sebenarnya, jaksa kan sudah mendapatkan kesempatan nanti, sampai nanti itu hampir 20 kali lebih kan nanti kan? Sementara kami hanya dapat 6 kali gitu loh. Jadi ini kan sangat nggak fair. Itu pun masih dikerjain lagi dengan cara begini gitu loh. Jadi menurut kami nggak tepat. Sudah ada informasi Bang mengenai keterlambatan JPU tiba di PN Jakarta Pusat? Ya, kami tidak tahu. Tapi nyatanya katanya masih dalam perjalanan. Dari tadi dari perjalanan ini sudah hampir jam 3 gitu loh. Jadwal dari kuasa hukum hari ini ada berapa ahli yang akan dihadirkan, Bang Oto? Kita menyiapkan 3 ya, menyiapkan 3 ahli. Ya mudah-mudahan bisa selesai sampai hari ini juga gitu loh. Kapasitas ahli ini Bang bisa mungkin dijelaskan? Yang bisa saya pastikan hanya pertama ini yang patologi ya. Patologi kedokteran forensik, saya konfirmasi juga ini betul atas nama Ferial Besbet? Oh bukan. Oke. Bukan. Ini dari universitas atau dari rumah sakit Bang? Ini dari luar negeri kita bawa. Oke. Dari luar negeri. Sudah berinteraksi langsung dengan Jessica? Dari luar negeri. Oh tidak. Ini expert dari luar negeri. Kita bawa dari Australia. Oke. Yang diperdebatkan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dengan kapasitas yang sama. Selamat Purnomo menyatakan mengenai kandungan 0,2 mg di lambung Jessica. Bang Oto waktu itu saya ingat sempat mempertanyakan juga apakah dengan kandungan tersebut bisa menyebabkan kematian dari almarhumah Wayan Mirna Salihin. Bang Oto. Saya tidak bisa cerita sekarang karena itu nanti keterangannya ahli yang menceritakan. Tetapi terus terang aja saya kaget sekali setelah mendapat informasi dari ahli ini. Kalau tadinya kita tahu, dan saya kira nanti Indonesia akan terkejut dengan adanya keterangan ahli ini. Saya yakin Indonesia terkejut karena saya juga terkejut gitu loh. Saya terkejut sekali dan menangis saya melihat data itu. Kalaulah itu tadi kita tahu dari awal, saya kira ini kasus ini tidak akan ada. Ya, jadi sungguh menyedihkan. Jadi, tapi biarlah kita lihat aja nanti bagaimana sebaiknya ya. Bang Oto secara sederhana ini bahasanya sama seperti perang para ahli. Yang Bukan berbeda para ahli. kapasitas, yang berbeda latar belakang pendidikan. Bukan. Ini bukan perang para ahli, ini perang kejujuran dan kebenaran. Ahli manapun tahu ini, anak sekolah SMA pun tahu, tapi tidak terbukti, tidak terjelaskan dalam persidangan. Walaupun ahli sebelumnya sudah menggunakan metode ilmiah, kajian, Makanya saya bilang, nanti coba kita lihat, Anda pun nanti dengan mudah tahu, semua orang tahu, ibu-ibu pun tahu, kalau ini fakta terbuka. Saya katakan air mata saya menangis keluar gara-gara melihat ini. Tidak seharusnya terjadi, tapi kenyataan seperti ini. Jadi baiklah kita lihat nanti ya, daripada saya panjang lebar bicara gitu ya. Bang Oto mengenai jumlah ahli sendiri berapa hari ini rencananya? 3 orang. 3 orang, salah satunya sudah Anda sebutkan ahli patologi dari luar negeri. 2 lagi Bang Oto. Ya. 2 orang ahli lainnya? Nanti kita lihat lagi deh kalau gitu. Oke. Ya, nanti kita lihat lagi. Intinya kita masih menunggu Masih bersama ya? Nah. kedatangan terdakwa dan juga JPU. Bang Oto terima kasih banyak atas waktunya. Bang Oto nampaknya harus bersiap-siap juga ya Bang ya. Makasih di dalam ya. ruang persidangan. Oke, baik. Pemirsa, Kabar Khusus akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Pak Ardito, selamat sore. Selamat sore. Pak Ardito, walaupun tadi ada kekecewaan dari kuasa hukum Oto Hasibuan yang mengatakan biasanya ini persidangan sudah mulai pukul 9 pagi, tetapi kenapa hari ini terjadi keterlambatan? Pak Ardito mungkin bisa jelaskan ini. JPU sampai sekarang juga belum siap ya Pak, kabarnya Pak ya? Sudah kita tadi jam 2 kurang 10 lah kita tadi sudah masuk. Kita sudah siap, cuman memang menurut informasi dari pihak Kejaksaan Negeri memang karena siang ini sehingga terjadi ada alasan operasional, artinya kan pihak Kejaksaan kan harus juga menyiapkan, pihak Kejaksaan Negeri juga menyiapkan sidang-sidang yang lain, jadi mereka harus bolak-balik sehingga alasan mobil tahanan juga harus terpakai untuk distribusikan tahanan sidang yang lain pada hari ini. Jadi mereka harus sampai di sini baru balik lagi kan seperti itu. Pak Ardito, saya tadi mengutip apa yang dikatakan Bang Oto Hasibuan. Ya. Kuasa hukum merasa dipermainkan. Mengapa sidang hari ini bisa hingga saat ini juga belum ada kejelasan? Sebenarnya bukan masalah dipermainkan lah ya. Artinya kalau mungkin biasanya kan kita bisa sidang pagi karena memang kita ngambilnya pagi. Tetapi karena ini sidangnya jam 2 karena waktunya aja yang kebetulan memang
harus kita persiapkan juga dengan tahanan yang lain lah. Artinya dari pihak Kejaksaan Negeri memang harus mempersiapkan seperti itu, jadi harus 2 kali bolak-balik. Kalau kita amati di ruang persidangan saat ini belum nampak sama sekali wajah terdakwa Jessica. Apakah sudah menuju ke Informasi sini? sudah hampir sampai. Oke. Mengenai ahli yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum, JPU sudah tahu hingga saat ini? Belum, kita belum tahu secara resmi, belum ada pemberitahuan. Oke, tadi apa yang dikatakan Bang Uto Hasibuan? Pak Ardhito, sambil sedikit berlinang air mata, Uto Hasibuan mengatakan bahwa keterangan dari ahli yang akan dihadirkan hari ini dari luar negeri, dari Australia, sangat bertolak belakang dengan ahli yang pernah dihadirkan oleh JPU. Ada salah satu ahli yang saya sebutkan tadi, ahli patologi forensik yang akan dihadirkan. Ya. Tanggapannya seperti apa, Pak Ardhito? Ya, saya pikir saya juga belum tahu ya apa yang akan disampaikan, tetapi menurut pendapat saya apa yang disampaikan oleh ahli patologi forensik kemarin yang kita hadirkan itu yaitu sudah sesuai dengan tata laksana ataupun berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, kan seperti itu. 2 nama Imade Gelegel kemudian Slamet Purnomo, menurut Anda kapasitas itu akan samanya dengan kapasitas yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum hari ini? Secara kapasitas ini dari kuasa hukum meragukan. Ya itu silahkan lah ya. Tapi yang jelas kami belum tahu siapa yang dihadirkan. Tapi kalaupun lihat dari CV beliau itu, beliau sangat keilmuannya sebenarnya sangat tidak terbantahkan lah. Artinya cukup mumpuni CV beliau berdua itu. Oke, Pak Ardhito, dari pola yang sudah dihadirkan 17 kali persidangan, sedikit saja Pak, karena sebentar lagi sidang akan segera dimulai. Menurut Anda pola dari semua keterangan ahli ini apakah sudah mengkerucut ke satu nama? Saya yakini demikian. Saya yakini seperti itu. Baik, jadi hari ini sudah jelas bahwa sidang akan berlanjut. Sudah bisa dipastikan? Berlanjut. Walaupun hingga saat ini Jessica belum hadir sama sekali. Dalam perjalanan infonya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardhito atas waktunya, karena Bapak harus segera bersiap-siap ya Pak di ruang persidangan. Kita tunggu nanti ada 3 ahli yang rencananya akan dihadirkan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, walaupun secara implisit dari Uto Hasibuan tidak menyebutkan siapa nama-namanya, kemudian secara kapasitas hanya satu yang dibocorkan, yakni ahli patologi. Pemirsa, hingga saat ini pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, sidang belum juga dimulai. Kabarnya pernyataan dari JPU tadi, terdakwa Jessica Kumala Wongso sedang menuju ke PN Jakarta Pusat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda kembali dari PN Jakarta Pusat, karena tadi kami melihat dari keluarga Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, ayahnya sudah hadir di pengadilan ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Khusus TV One. Hadirkan 3 orang saksi ahli dari pihak pengacara Jessica. Dan pemirsa, dalam sidang 25 Agustus lalu, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, jaksa menghadirkan saksi ahli toksikologi forensik Imade Agus Gelegel. Dalam keterangannya, ia mengatakan Mirna meninggal karena kekurangan oksigen yang diakibatkan dari meminum kopi bersianida. Dan kemudian dalam BAP-nya kira-kira sekitar 30 menit korban kehilangan nyawa. BAP berikutnya adalah pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri. Yaitu di sini sudah disampaikan oleh ahli toksikologi sebelumnya. Ada hal yang penting di sini adalah pH lambung korban itu 5,5, kemudian masih ada ion sianida yang terdeteksi di dalam lambung korban. BAP berikutnya adalah BAP dari kedokteran forensik yang mengatakan terjadi suatu korosif yang hebat disertai dengan pendarahan di seluruh permukaan lambung. Berdasarkan data ini, saya mencoba untuk menerjemahkan. Pertama, bahwa korban telah terpapar atau terekspos atau telah meminum senyawa yang namanya sianida, yang berdasarkan bukti BAP yang diberikan oleh laboratorium forensik, di sana kopi yang diminum korban mengandung sianida. Efek yang ditimbulkan ketika korban meminum sianida sesuai dengan laporan-laporan keilmuan atau buku-buku pustaka forensik, toksikologi forensik atau kasus-kasus keracunan, pertama,
Sianida ini akan memberikan efek iritasi. Dia juga akan memberikan efek korosif yang sangat kuat. Ini terjadi rasa pedas, itu artinya terjadi iritasi. Kemudian terasa panas. Setelah itu sianida ini masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambung korban. Karena terjadi kontak yang hebat. Kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan Andromeda Mercury di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang katanya akan mewawancarai dari Jaksa Penuntut Umum. Andro, silakan.